Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Alfiani dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nomor pokok 65201222352. Mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Dosen pengampu Dr. Haji Rahmat Esos MSI. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan apa itu pemerintahan dan pemerintah. Nah, pemerintahan adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukuman serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Contohnya, republik, monarki atau kerajaan. Persemakmuran. Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang seperti monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut atau mutlak. Nah, di sini juga ada asas-asas ilmu pemerintahan. Asas-asas ilmu pemerintahan ada 7. Yang 1, ajas aktif. Ajas aktif, pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan seperti antara lain keahlian dana, kewenangan, organisasi, dan lain-lain. Di negara berkembang, pemerintah senantiasa berada di posisi sentral. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan inovatif dan efektif.
Bahkan, pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan. Pemerintah dan kemasyarakatan, mulai dari orang-orang yang belum lahir ke dunia dengan keluarga berencana, sampai pada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan dinas pemakaman. Jadi, pemerintahan itu selalu aktif dimanapun berada. Yang kedua adalah asas Pijbestur. Pij berarti kosong, sedangkan bestur berarti pemerintahan. Jadi, Pijbestur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruh penjabaran setiap departemen dan non-departemen tempat sampai ke tingkat kecamatan, apalagi kelurahan di desa-desa. Sebagai contoh, pada suatu tempat terdapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran-jajaran departemen Farpostel, sehingga surat menyurat menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat dinas maupun surat pribadi. Terbengkalai karena aparat pelaksanaannya kosong. Oleh karena pekerjaan tersebut dibengkakkan kepada aparat kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan Pijbestur. Asas ini biasanya disebut juga sebagai asas mengisi kekosongan. Yang ketiga adalah asas Fries-Hermes. Berlainan dengan asas Pijbestur tersebut di muka. Hal mana pekerjaan itu ada, maka ada asas Fries-Hermes. Pekerjaan itu memang ada dan mesti dicari serta ditentukan sendiri. Jadi, terlepas dari hanya sekedar mengurus hal-hal yang hanya secara tegas telah digariskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih di atas, untuk dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku. Yang keempat, asas horizontal. Asas horizontal adalah asas yang dalam penyelenggaraannya pemerintah, bila terjadi sesuatu peristiwa pemerintahan, maka untuk mengulanginya pemerintah berpedoman kepada pengulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu yang sudah pernah terjadi. Nah, dan yang kelima adalah asas etis. Asas etis adalah asas yang di dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas memperhatikan kaedah moral. Oleh karenanya, di negara Indonesia, pelaksanaan penghayatan dan pengalaman Pancasila 4 senantiasa digalakkan di samping masing-masing
agama berlomba untuk menyampaikan bahwa pemerintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh dari etika dan moral, tetapi merupakan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keenam adalah asas otomatis. Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada sesuatu keinginan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu disimpan oleh aparat departemen dalam negeri sebagai proses pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain. Misalnya, kepanitiaan Hari Besar Nasional, penyambutan tamu negara, dan lain-lain di daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah asas détournement de pouvoir, adalah asas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dari asas-asas ini bertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.